Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Sulistyo dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 1B. Kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang aliran filsafat modern empirisisme. Sebelum masuk ke pengertian filsafat modern empirisisme, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan tentang pengertian filsafat modern. Filsafat modern adalah pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolatisme. Waktu munculnya filsafat modern adalah abad ke-17 hingga awal abad ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Filsafat modern ini pun dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filosof terkemuka pada zaman modern. Dari sudut pandang sejarah, filsafat barat melihat bahwa masa modern merupakan periode di mana berbagai aliran pemikiran baru mulai bermunculan dan beradu dalam kancah pemikiran filosofis barat. Filsafat barat menjadi panggung perdebatan antara filosof terkemuka. Setiap filosof tampil dengan gaya dan argumentasi yang khas. Argumentasi mereka pun tidak jarang yang bersifat kasar dan sinis, kadang tajam dan pragmatis, dan juga ada yang sentimental. Sejarah filsafat pada masa modern ini dibagi ke dalam 3 zaman atau periode, yaitu zaman Renaissance, zaman pencerah budi, dan zaman romantik, khususnya periode idealisme Jerman. Aliran filsafat modern empirisme. Pokok permasalahan yang dikaji filsafat mencakup 3 segi, yakni apa yang disebut benar dan apa yang disebut salah atau logika, mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk atau etika, serta apa yang termasuk indah dan apa yang termasuk jelek, estetika. Ketiga cabang ini kemudian bertambah lagi. Pertama, teori tentang ada, tentang hakikat keberadaan zat, tentang hakikat pikiran serta kaitan antara zat dan pikiran atau metafisika. Dan kedua, kajian mengenai organisasi sosial atau pemerintah yang ideal atau disebut politik. Kelima cabang utama ini berkembang lagi menjadi cabang filsafat yang lebih spesifik, mencakup epistemologi atau filsafat pengetahuan, etika atau filsafat moral, estetika atau filsafat seni, metafisika, politik atau filsafat pemerintah, filsafat agama, filsafat ilmu, filsafat pendidikan, filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat matematika, dan sebagainya. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empirisme secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris empirism dan experience. Kata-kata ini berakar dari kata bahasa Yunani empiria dan dari kata experieti yang berarti pengalaman dalam, berkenalan dengan, terampil untuk. Empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Selanjutnya, secara terminologis terdapat beberapa definisi mengenai empirisme. Di antaranya, doktrin bahwa sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman. Pandangan bahwa semua ide merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal. Tokoh-tokoh aliran empirisme. Tokoh-tokoh pakar filsafat yang mengembangkan paham empirisme di antaranya Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, dan David Hume. Sebagai aliran filsafat, empirisme merupakan salah satu dari 2 cabang filsafat modern yang lahir pada zaman pencerahan. Bertentangan dengan rivalnya, rasionalisme, yang menempatkan rasio sebagai sumber utama pengetahuan. Empirisme justru memilih pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan, baik lahiriah maupun batiniah. Francis Bacon adalah filosof dan politikus di kerajaan Inggris. Ia merupakan salah satu tokoh yang menetapkan dasar-dasar empirisme melalui penggunaan metode induktif dalam pertemuan-penemuan dengan mengandalkan pengamatan
dan percobaan serta menetapkan hasil percobaan hanya dari susunan fakta-fakta. Bacon mengambil peran dalam melakukan pengembangan ilmu. Ia meyakini bahwa kebenaran hanya dapat diperoleh dengan cara berpikir induktif. Bacon juga meyakini bahwa segala jenis pengetahuan dan ilmu bersumber dari filsafat. Ia juga meyakini bahwa filsafat mencakup semua jenis ilmu sebagai bidang kajiannya. Ia merupakan salah satu filsuf di dunia barat yang tidak menjadikan dogma sebagai landasan berpikirnya. Thomas Hobbes dari Malmesbury adalah seorang filsuf Inggris yang beraliran empirisme. Pandangannya yang terkenal adalah konsep manusia dari sudut pandang empirisme materialisme, serta pandangan tentang hubungan manusia dengan sistem negara. Yang ketiga, John Locke. John Locke adalah seorang filosof dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal. Bersama dengan rekannya Isaac Newton, Locke juga dipandang sebagai salah satu figur terpenting pada era pencerahan. Selain itu, Locke menandai lahirnya di era modern juga era pasca Descartes. Karena pendekatan Descartes tidak lagi menjadi satu-satunya pendekatan yang dominan di dalam pendekatan filsafat waktu itu. Kemudian Locke juga menekankan pentingnya pendekatan empiris dan juga pentingnya eksperimen-eksperimen di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, David Hume. David Hume adalah filosof Skotlandia, ekonomi, dan sejarawan. Dia dimasukkan sebagai salah satu figur paling penting dalam filosofi barat dan pencerahan Skotlandia. Walaupun kebanyakan ketertarikan karya Hume berpusat pada tulisan filosof, sebagai sejarawanlah dia mendapat pengakuan dan penghormatan. Karyanya The History of England merupakan karya dasar dari sejarah Inggris untuk 60 atau 70 tahun sampai karya Macaulay. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.